Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Big Heart. Perlu jiwa yang besar untuk mengatasi masalah. Saudara, kita sedang hidup pada masa yang sukar, kondisi dunia tampaknya tidak sedang baik-baik saja. Ada masalah ekonomi yang dialami oleh bangsa-bangsa dan tentu berimbas kepada keluarga dan pribadi kita. Masalah kesehatan, masalah politik, peperangan di berbagai negara. Itu membuat kita berada pada masa yang sulit. Tetapi pada masa sulit semacam ini, Tuhan mau kita teguh berdiri mengatasi segala masalah. Karena itu saya ingin ajak saudara hari ini belajar dari satu tokoh Alkitab yang jarang dibahas, tapi hidupnya luar biasa. Namanya adalah Nahason atau Nakson. Siapakah Nahason itu? Kalau menurut catatan Matius 1 ayat 3 dan 4, dia adalah generasi kelima dari Yehuda. Yakub punya 12 anak, salah satunya Yehuda. Dan dari Yehuda muncul Peres, anaknya kemudian Hezron, Ram, Aminadab. Dan kemudian Aminadab punya anak namanya Nahason. Saudara-saudara, dan 5 generasi berikutnya, menurut Matius 1 ayat 4-6, muncul seorang raja Israel perkasa. Karena Nahason punya anak namanya Salmon, kemudian cucunya Boas, berikutnya Obed, generasi keempat Isai, dan generasi kelima adalah Daud. Nah, menurut Midras, yaitu catatan dari kitab orang-orang Yahudi, Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego, orang-orang perkasa yang tidak mau melanggar Tuhan, tidak mau menghujat Tuhan, tetap setia sampai masuk ke dapur api, masuk ke gua singa. Itu juga adalah keturunan dari Nahason. Jadi Nahason ini leluhurnya orang-orang hebat, anak-anaknya juga orang-orang hebat, sampai Daud adalah generasi ini. Sadrah, Mesa, Abednego juga keturunan Nahason. Dan dari garis keturunan Nahason, menurut Matius 1 ayat 16, muncul Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nah, saya mau bahas 4 keteladanan daripada Nahason atau Nakson ini. Yang pertama, kita bisa belajar tentang kepemimpinan dari Nahason. Saudara tahu, Israel memiliki seorang pemimpin besar, namanya adalah Musa. Dan Musa ini memimpin 12 suku Israel. Dan setiap suku itu perlu pasti ada kepalanya. Kepala suku Ruben, kepala suku Yehuda, kepala suku yang lain. Jadi kalau dalam organisasi ketua umumnya Musa, para ketua 12 orang, salah satunya adalah suku Yehuda yang ketuanya Nahason. Bilangan 1 ayat 4 berkata begini, dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala suku yang diwakilinya itu. Ayat 7, dari suku Yehuda, siapa namanya? Nahason bin Aminadab. Jadi dia layer 1 dari para pemimpin di Israel yang dipimpin oleh Musa. Bilangan 2 mencatat bahwa di bawah Nahason ada 74.600 orang prajurit, pria usia 12 tahun yang biasa berperang. Jadi dia juga panglima perang. Berarti dia adalah seorang leader yang disegani oleh seluruh kaum Yehuda. Saudara, kalau kita mau maju berhasil dalam kehidupan, kita harus mengembangkan jiwa kepemimpinan. Jangan hanya jadi follower, tapi jadi leader, jadi trendsetter. Pemimpin adalah orang yang punya pengaruh. Leadership is influence. Leadership bukan sekedar jabatan, sebab banyak orang menduduki jabatan tapi tidak punya impact dalam kehidupan orang lain. Seorang pemimpin sejati bisa mengarahkan orang lain karena dia punya visi. Dan visi itulah yang mendorong orang-orang dan berkata, oh benar nih visinya bagus, ayo kita sama-sama mengejar visi tersebut. Nah, seperti misalnya Martin Luther King Jr. dari Amerika Serikat. Dia adalah orang yang punya visi. Dia seringkali mengungkapkan pandangan di dalam pidatonya.
I have a dream. Aku punya sebuah mimpi. Apa mimpinya? Orang berkulit hitam punya kedudukan sejajar dengan orang berkulit putih. Dan dia ditembak karena visinya tersebut, mati. Tapi visinya tidak bisa dibendung. Dan kalau pada akhirnya Amerika punya presiden berkulit hitam pertama yang bernama Barack Obama, itu terjadi karena perjuangan seorang visioner yang bernama Martin Luther King Jr. Tapi dengarkan saya, bisa juga seorang menjadi pemimpin ketika dia mendapatkan visi dari pemimpin di atasnya. Dan dia setuju dengan visi itu, dia mendukung visi tersebut dan bersama-sama memperjuangkan visi itu menjadi kenyataan. Kan Tuhan memberikan visi kepada pemimpin, Musa. Nah, Nahason adalah salah satu dari 12 suku. Dan waktu bilang, aku terima visi dari Tuhan. Apa visinya? Membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Yakin kamu dapat visi dari Tuhan? Ya, Tuhan menjumpai aku di semak belukar yang menyala. Dan aku tahu Tuhan yang berbicara kepada saya. Salah satunya Nahason berkata, aku tangkap visi itu. Aku jadikan visi pribadiku. Aku jadikan sebagai visi bersama. Ayo kita perjuangkan bersama-sama. Nah saudara-saudara, Nahason adalah seorang pemimpin di bawah Musa yang taat dan memperjuangkan visi bersama. Beda dengan orang yang namanya Korah. Kalau saudara baca dalam Bilangan 16, Korah menghasut 250 orang pemimpin Israel. Alkitab bilang orang-orang kenamaan yang dipilih dalam rapat. Jadi ini bukan anggota biasa. Orang-orang yang dipilih dalam rapat itu berontak melawan Musa. Udah gak usah masuk tanah perjanjian. Sengsara kita di padang pasir. Ayo kita balik. Musa itu orang yang lembut hatinya. Tuhan, mereka berontak. Aku serahkan ke dalam tanganmu. Tuhan yang bertindak. Itu bumi belah saudara. Itu para pemberontak masuk, nutup lagi. Semua orang Israel takut. Karena apa? Waduh, ini ngelawan Musa sama seperti ngelawan Tuhan. Bukan karena Musanya yang hebat loh saudara. Tapi Musa adalah orang yang mendapatkan visi dari Tuhan. Sehingga ketika dia nangkap dan berjalan sesuai dengan visi itu, orang yang berjalan mengikuti visi dia, itu mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi orang yang berontak justru berhadapan dengan Tuhan. Saya percaya kita harus mengembangkan jiwa kepemimpinan dalam hidup kita. Karena itulah yang akan membuat kita menjadi orang yang berhasil. Yang kedua yang kita harus kembangkan untuk menjadi orang yang berkemenangan di tengah tantangan. Bukan hanya leadership factor, faktor kepemimpinan, tetapi juga kesalehan. Saudara, nama Nahason pertama kali dicatat dalam Alkitab itu di Keluaran 6 ayat 22. Bunyinya begini. Keluaran 6 ayat 22. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Jadi dikatakan Harun punya istri namanya Eliseba. Eliseba ini anaknya Aminadab. Sebetulnya cukup kan menyebutkan nama bapaknya. Tapi kalau perlu ditambahin, dia adalah saudara perempuan dari Nahason. Kenapa nama Nahason ini muncul? Bahkan mungkin saja anak daripada Aminadab itu bukan cuma dua, bukan cuma Eliseba dan Nahason. Anaknya banyak. Tapi kenapa Nahason namanya disebut? Karena dia adalah orang yang dikenal. Kalau nggak terkenal, nggak mungkin namanya dicantumkan. Nah saudara-saudara, terkenal itu ada dua jenis. Terkenal jahat atau terkenal baik, berprestasi. Hari-hari ini tiba-tiba ada seorang muda usia 20 tahun mendadak terkenal. Namanya Thomas Matthew Crooks. Siapa dia? Yang nembak Donald Trump kena kupingnya itu loh saudara. Mendadak terkenal namanya. Mati lagi saudara. Ya, apa mau mati percuma seperti itu. Kan ada yang bilang, karena saya ada di Amerika waktu kemarin ini, saudara sekalian. Saya mendarat jam 1 siang di Pennsylvania. Jam 6 itu kampanyenya Donald Trump di negara bagian tersebut.
Jam 4 saya masuk ke hotel setelah makan siang. Jam 7 saya harus khotbah. Jadi saya dijemput jam 7 kurang. Dan waktu saya dijemput saya diberitahu, Pak, Donald Trump ditembak. Hah? Saya kaget juga saudara sekalian. Dan penembakannya baru beberapa menit sebelumnya waktu saya dijemput itu saudara. Tapi gak kena kupingnya doang, berdarah sih katanya. Waduh, kaget juga. Pas waktu saya ada di negara bagian tersebut. Penembaknya langsung ditembak dan mati. Ada yang bilang gini, oh ini pasti konspirasi supaya menaikkan rating daripada Donald Trump, dia minta ditembak. Kena kupingnya. Saya bilang, nggak mungkin lah. Kalau Anda jadi Donald Trump, supaya saya lebih terkenal, coba tembak kuping saya ya. Supaya saya lebih ini. Resiko banget saudara sekalian nembak kuping. Kalau zaman dulu kan ada orang tuh berdiri, kemudian di atasnya ada apel tuh ya, terus dipanah, itu kan juga gemeter, apalagi kuping susah banget. Tapi memang Tuhan meluputkan dia, saudara. Ini yang terkenal penembaknya si Crooks ini, saudara. Tapi dia mati percuma. Nahason beda, dia terkenal karena kesalehannya. Apalagi dia adalah kepala suku Yehuda, pemimpin suku yang ternama, pasti dia dikenal. Talmud Yahudi berkata, Nahason ini orang yang berkarakter baik. Lagi pula kalau kita lihat ya, Harun itu kan kemudian menjadi imam besar. Saudaranya Musa, pemimpin Israel yang besar. Pasti Harun kalau milih istri, timbang-timbang dulu. Yang dia lihat apa? Keluarganya. Disinilah filsafat bibit bebet bobot itu tergenapi, saudara. Jadi rupanya sebelum orang Jawa mengeluarkan istilah bibit bebet bobot, sudah ada di Alkitab ini. Ya, yang dipilih oleh Harun adalah Eliseba yang adalah saudaranya Nahason. Orang baik, orang yang hidup lurus. Karena apa? Dia takut akan Tuhan. Makanya kita juga untuk menjadi berhasil bukan hanya sekedar berprestasi, punya kapabilitas, kemampuan, leadershipnya jago, tapi kita harus takut akan Tuhan. Karena apa? Pada waktu Alkitab menyuruh agar Musa memilih para pemimpin 10, 100, 1000, maka ditetapkan persyaratannya dalam Keluaran 18 ayat 21 bahwa orang yang dipilih itu harus cakap, takut akan Allah, dapat dipercaya dan benci kepada pengejaran suap. Kalau enggak sebentar terpilih jadi wali kota, terbentar jadi gubernur, jadi menteri, ditangkap KPK, berakhir hidupnya di dalam penjara. Karena itu kita harus belajar hidup saleh. Pada waktu pemilihan pemimpin rohani para diaken, Kisah Rasul 6 ayat 3 dikatakan juga demikian. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu, baca bersama, yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Saya percaya hidup ini enggak sekedar harus pinter, harus punya relasi banyak, harus punya visi, tapi hidup saleh, takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan diberkati. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan akan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi engkau. Saudaraku, hidup takut akan Tuhan. Jalan buntu Tuhan akan bukakan menjadi jalan yang lebar terbuka bagimu kalau engkau hidup takut akan Tuhan. Pertama, keteladanan kepemimpinan. Kedua, keteladanan kesalehan. Yang ketiga, kita perlu belajar dari Nahason untuk bisa menang tangguh menghadapi masalah adalah keberanian. Harus punya brave heart, hati yang berani. Harus punya big heart, jiwa besar. Tuhan sulit memberkati orang yang hatena letik, kecil hati. Banyak orang yang pinter, mungkin punya gelar, tapi kalau kecil hati susah diberkati. Hati harus besar, maka kapasitas hati yang luas akan memungkinkan berkat besar Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekarang ini ada banyak orang wajah sih preman, wajah security, hati Hello Kitty. Susah maju dalam kehidupan, saudara sekalian. Apa buktinya Nahason ini orang yang berani? Alkitab mencatat Israel
setelah keluar dari Mesir dikejar-kejar oleh Firaun dan pasukan berkudanya. Hampir menangkap mereka kembali. Nah, orang Israel mesti jalan terus. Dihadang oleh Laut Merah. Nggak bisa jalan kemana-mana. Kiri kanan padang gurun, di belakang tentara Firaun, di depan Laut Merah. Jadi mereka berteriak-teriak ketakutan. Nah, Keluaran 14 ayat 15, Tuhan bilang begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ngapain kamu teriak-teriak ketakutan? Berangkat, jalan. Orang Israel waktu dengar, kata Tuhan berangkat, jalan. Mereka bingung, ini laut ini jalan kemana? Orang pertama yang mendengar perkataan Musa yang dia terima dari Tuhan dan langsung dia terjun ke laut, itu namanya Nahason, saudara. Makanya Nahason atau Nakson sampai hari ini merupakan nama yang cukup populer bagi orang-orang Yahudi. Karena apa? Dia adalah orang yang taat kepada perintah Tuhan, yang gak masuk akal. Tuhan bilang berangkat, jalan, langsung terjun masuk ke laut. Dan pada saat dia terjun, Musa mengangkat tongkat, juga sesuai dengan perintah Tuhan. Waktu Musa mengangkat tongkat, Nahson nyebur ke laut, laut terbelah menjadi dua. Ini ciri orang yang berani, saudara. Nah, kata Nakson itu mirip dengan kata Naksol, akar katanya sama dari kata Ibrani. Artinya powerful wave, gelombang yang kuat. Dan ini menghubungkan dia sebagai orang yang walaupun melihat gelombang yang kuat, waduh, mana mungkin bisa masuk ke dalam laut. Dia berani karena taat atas perintah Tuhan. Dia nggak percaya diri, saudara. Nggak ada orang yang begitu percaya diri lalu bisa membelah laut. Dia percaya kepada Tuhan. Tuhan kasih perintah, walaupun nggak masuk akal, aku akan jalani. Saya yakin orang-orang yang diberkati adalah orang yang berani mengambil resiko. Dan Tuhan melatih kita agar kita makin berani. Saudara lihat, sebelum Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud melawan Goliat, raksasa Filistin itu, Daud menang dulu dalam skala lebih kecil. Menang lawan singa, menang lawan beruang, baru menang lawan Goliat. Tuhan juga mau melatih kita loh, saudara, dalam pertumbuhan iman dan keberanian. Mulai itu jangan langsung yang gede dulu, lalu saudara nggak menghargai yang kecil. Hargai yang kecil, kemenangan-kemenangan kecil akan menuntun kita pada kemenangan yang lebih besar. Saya ingat pada waktu saya mulai merintis GB Battle di kota Bandung, saudara, kita hanya sewa satu ruangan kecil di Hotel Mutiara yang kira-kira cuma muat 50 orang, 70 udah sesek, saudara-saudara. Dan kita nggak punya sekretariat, alat musik mesti minjem, semuanya serba terbatas. Setelah seberapa tahun kita kemudian memang sewa satu tempat untuk sekretariat, satu ruko kecil. Tapi kemudian ada ruko yang di tempat lain yang mau dijual. Harganya satu ruko 400 juta. Saya tanya bendahara, ada uang nggak? Ada, Pak. Berapa ratus juta? 10 juta, Pak, katanya. Aduh, jauh banget nih 400 sama 10 juta. Saya telepon papa saya, pendeta di Tasikmalaya. Pak, ada ruko mau dijual. Gimana kalau kita beli untuk sekretariat? Setuju tidak? Setuju. Tapi jangan satu, terlalu kecil. Minimal 2. Nanti di atasnya bisa dipakai salah satu tempat ibadah juga. Satu aja nggak punya duit, itu 2. Kan 1 400, 2 800. Tasik mau sumbang berapa, Pak? Saya bilang, sumbang doa. Waduh, saudara, doa juga saya juga bisa ini. Tapi rupanya itu latihan iman dan keberanian loh, saudara sekalian. Kalau enggak saya enggak matang, enggak dewasa. Ya udah, saya tutup telepon saya doa. 4 bulan Tuhan siapkan, lunas oleh anugerah Tuhan. Dari 10 juta jadi 800 juta. Ceritanya gimana, pokoknya Yehova Jireh lah. Tuhan sediakan semuanya. Nggak ada utang, saudara sekalian. Lalu Tuhan suruh ini, tempat ini. Ya Tuhan udah nyatakan mujizat. Kita mau beli berapa M nih tanahnya, saudara sekalian. Aduh, nggak ada duit, gimana? Ya udah, melangkah dulu aja. Tuhan buka jalan. Ada tamu dari luar kota, bukan dari GBI lagi, saudara. Masih kebaktian di Hotel Mutiara. Dengar saya khotbah, kita akan bangun gereja bisa nampung ribuan orang sekali kebaktian.
Lalu janji iman, dia kasih surat kecil, kertas kecil cuma segini, dia robek mungkin dari buku apa gitu ya. Pak Rubin Adi, saya saja yang melunasi semua biaya pembelian gedung, semua biaya pembelian tanah. Dia titip sama Asher, dia kasihkan ke mimbar. Nulis sama pendeta nggak usah panjang-panjang, singkat aja saudara sekalian. Tapi berbobot begitu ya. Pak Rubin Adi, saya saja yang melunasi semua biaya pembelian tanah. Itu berapa miliar, hanya 4 hari dia kasih cek lunas semuanya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya muncul lagu, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Karena itu dari pengalaman iman, bagaimana dia Yehova Jireh yang menyediakan. Dibangun ini 65 miliar saudara. Ini kalau lihat kilas balik ke belakang, itu nggak masuk akal. Duit kagak ada, jemaat juga belum terlalu banyak. Tapi jadi tuh, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Beberapa orang, nggak mungkin terjadi. Saya didumbuatin orang, tidak terlaksana. Ini seperti membangun menara Babel. Aduh, saya doa Tuhan, kalau ngomong kenapa lewat orang itu ya, nggak ngomong ke saya. Tapi saya tidak sejahtera, saya tolak dalam nama Yesus. Waktu hari peresmian saya ngomong sama ketua pembangunan, nabi palsu itu yang nubuatin begitu. Kita bisa ibadah sekarang di tempat ini. Nah, jadi perlu keberanian untuk melakukan itu. Dari ratusan juta menjadi proyek puluhan miliar, sekarang ratusan M saudara. Aduh, gemeter nih, gimana nih ya. Saudara mau duduk-duduk tenang, haleluya, puji Tuhan, paling dengar kesaksian. Kita tiap bulan tuh Pak Yonatan Arifin bagian neken-neken sama bendahara 5M saudara sekalian. Tiap bulan loh, bukan sekali. Tiap bulan. Tapi sampai hari ini Yehova Jireh, Allah menyediakan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau dibandingkan persembahan mah gak masuk akal kan saudara. Saudara ngasih persembahan berapa? 50 ribu, 100 ribu. Kapan kebangunnya itu gedung? Ini namanya melompat ke dalam air. Dan percaya Tuhan akan membelah lautan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Diperlukan apa? Big heart, hati besar. Kalau terlalu banyak kalkulasi di sini, nggak jalan. Nggak cukup pengetahuan kognitif, gelar berderet, profesor, doktor, karburator, kotor, bocor. Nggak jalan-jalan saudara-saudara. Untuk berhasil dalam hidup harus berani. Ya, berani melangkah. Pak, ada perhitungan. Tapi tetap berani melangkah. Tuhan nanti akan buka jalan. Apa hadiah terbesar dari Tuhan untuk Daud? Goliat. Kalau Daud gak pernah ketemu Goliat, dia gak akan dikenal di Israel. Masalahmu yang terbesar akan menjadi mujizatmu terbesar. Persoalan saudara paling hebat akan menjadi kesaksianmu yang paling hebat. Nah saudara-saudara, perlu jiwa yang berani. Saya mau bilang, tantangan boleh besar, tapi kalau kita yakin bahwa Tuhan beserta kita, ada keberanian. Kenapa Donald Trump gak mati, saudara? Kalau prediksi The Simpsons, itu film kartun yang suka meramalkan ke depan, itu dia ditembak dan mati. Mestinya mati. Dan waktu di Wisconsin kemarin dia bilang, mestinya saya tidak ada di sini, tapi oleh anugerah Tuhan saya ada di sini. Karena mestinya mati, saudara. Jadi ramalan The Simpsons gagal itu, saudara. Karena ada orang berdoa. Kenapa kok dia nggak tertembak? Masih ada tugas. Kalau sudah tugasnya selesai, mati saudara. Kalau ada orang yang saudara cintai mati, berarti tugasnya sudah selesai. Rumahnya di sorga sudah jadi. Pahalanya sudah menanti. Game over. Karena itu supaya panjang umur, minta banyak tugas dari Tuhan saudara-saudara. Jangan mati duluan. Terakhir yang keempat, keteladanan daripada Nahason adalah kemurahan hati. Pada waktu kemah sembahyang tabernakel itu selesai dibangun, tiap kepala suku memberikan persembahan. Karena ada 12 suku, mulai dari suku 1, suku 2, suku 3 sampai hari ke-12. Dan bilangan 7 mencatat, Tuhan minta yang pertama kali memberikan persembahan Nahason dari suku Yehuda. Wow, luar biasa. Sampai Tuhan bilang, aku minta yang nomor 1 kasih persembahan Nahason dari suku Yehuda.
Tradisi Yahudi berkata, mungkin itu adalah pahala dari Tuhan karena dia adalah orang yang pertama masuk ke Laut Merah. Dia seorang pelopor, dia seorang pendahulu. Bahkan persembahannya juga melimpah. Bilangan 7 mencatat persembahan yang sangat banyak yang diberikan dari orang yang penuh kemurahan hati. Kenapa Tuhan bisa pakai dia? Dia seorang pelopor, dia seorang pendahulu. Kadang-kadang kita ini gak bisa dipakai Tuhan karena gak mau jadi pelopor. Ayo, siapa yang mau melayani Tuhan? Kita mau buka satelit yang baru, siap ya melayani Tuhan? Aduh, jangan saya, lihat-lihat dulu. Siapa yang memberikan persembahan untuk pembangunan gereja? Nempoh heula, seeta sabaraha. Lihat dulu yang ini berapa dan sebagainya. Kita bagian akhir saja. Kalau Nahason, siapa yang mau memberi persembahan untuk rumah sembahyang? Saya siap. Itu sebabnya mengapa Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Mesti punya sifat spirit seorang pendahulu, seorang pelopor. Dan punya kemurahan hati, saudara-saudara. Kita bisa mendukung pembangunan gereja, tapi kita juga melakukan pelayanan membangun sumber daya manusia. Pelayanan diakonia kita lakukan minggu-minggu depan di tempat kita ini, kerjasama dengan pemerintah. Jadi ada pencatatan akte lahir, akte nikah, KTP, dan lain-lain. Karena orang kalau mau minta bantuan pemerintah masuk BPJS kan mesti punya KTP. Banyak masyarakat kita yang belum punya. Kita memfasilitasi gratis, saudara sekalian. Kalau ada yang belum dinikahkan dan sebagainya, kita siapkan tempat di bawah untuk dinikahkan secara massal. Nggak apa-apa, dari pemuka agama yang lain-lain kita siapkan tempatnya saja. Nah, kita juga punya pemakaman. Gereja yang punya pemakaman itu jarang, saudara. GBI Betel oleh anugerah Tuhan punya pemakaman. Ya di Parakan Muncang. Nah, saudara, jadi kalau ada jemaat meninggal dan sebagainya, nggak perlu bingung dikubur di mana, kita sudah ada pemakaman. Kita ada satu lembaga pemakaman namanya Arimatea. Kalau saudara terlibat di sana, terbeban di sana, itu bisa mensupport kebutuhan-kebutuhan dari jemaat yang sudah lanjut usia, yang muda juga subsidi silang untuk membantu mereka semuanya. Tuhan juga memberi kesempatan kita mulai bikin playgroup, lalu akan ditingkatkan menjadi TK, dan biar nanti Tuhan yang menuntun kita pada hal yang berikutnya. Ini di Kopo, saudara, ada sanggar musik, ada sekolah, dan kita sedang mengurus untuk klinik kesehatan supaya kita juga bisa memberkati masyarakat dalam pelayanan holistik yang ada. Saya percaya ini waktunya umat Tuhan dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya tahu tantangan makin besar, tapi perlu jiwa besar dan usaha besar untuk mengatasinya. Saya mau akhiri dengan ini. Kemarin saya sempat mampir ke Jepang dan seorang rekan pendeta menjemput saya, lalu membawa saya ke sebuah tempat namanya Umi Hotaro. Saya baru pertama tahu itu, saudara, dan sangat berkesan juga buat saya. Karena rupanya begini, dari provinsi Tokyo ke Chiba itu harus menempuh jalan kira-kira 1,5 jam. Karena semacam ada laut, saudara, semenanjung begitu, sehingga harus muter. Tapi kemudian sekian puluh tahun yang lampau, Jepang dengan teknologi yang canggih membuat jalan tol 9 km di bawah laut, dan kilometer berikutnya di atas laut. Jadi mereka benar-benar membelah laut. Kalau dulu Musa membelah laut dengan mujizat, sekarang dengan teknologi, hikmatnya tentu berasal dari Tuhan, manusia bisa mengerjakannya. Saudara-saudara, jadi saya juga melihat bor yang dipakai, bor terbesar di dunia, yang sekarang jadi dipamerkan begitu. Tapi saya dapat hikmah begini, masa manusia bisa membelah laut? Tapi kejadian loh, saudara. Ya kalau dulu dengan mujizat, sekarang dengan teknologi. Jadi kalau saudara bilang, mana mungkin, mana bisa, mustahil. Bisa. Ora et labora, berdoa, berusaha, bekerja. Nggak ada yang mustahil. Saudara bisa lebih daripada orang-orang yang menang. Saya yakin masalah kita kecil, karena kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Kita pasti bisa mengatasi masalah bersama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah.